Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Natalia, biasa dipanggil Natalia dengan NRP 3 digit belakang 123. Saya berasal dari FTK Teknik Sistem Perkapalan dan di sini saya akan melaksanakan sebuah interview mengenai pengimplementasian etika dan etiket di lingkungan ITS. Dan saat ini saya bersama dengan salah satu mahasiswa ITS. Silakan perkenalkan diri, Mbak. Oke, perkenalkan, nama aku Aura Putri Rahmanisa, bisa dipanggil Aura, NNP terakhir 084, aku dari Departemen Kimia, yang keangkatan ketiga ya. Mungkin segitu aja perkenalan aku. Oke, biar tidak mengulur-ngulur waktu, aku awali dengan pertanyaan, apa sih itu etika dan juga etiket? Kalau menurut aku, etika dan etiket itu sebenarnya intinya sama aja, yaitu gimana kita bertutur, berekspresi di ruang lingkup umum tetapi menggunakan norma-norma yang sudah ditetapkan pada prinsip diri sendiri. Yang membedakan itu tuh etika itu lebih kita mengacu ke norma-normanya itu seperti apa. Jadi kalau emang di lingkungan ITS itu normanya adalah kita menggunakan pakaian yang berkerah, kita menggunakan sepatu yang tertutup, kita nggak boleh pakai crop top, nggak boleh pokok semacam berpakaian yang proper sesuai dengan standar kuliah, itu tuh udah termasuk beretika. Dan cara kita untuk berbicara kepada cutting, cara berbicara kepada dosen, kepada tendik dan semua sivitas akademika ITS, tergantung jajarannya, tergantung stratanya, itu juga merupakan etika. Nah, bedanya sama etiket adalah lebih ke peraturan. Jadi etiket itu lebih ke kayak misalnya kita sedang melakukan sesuatu, itu pasti ada etiketnya. Etiketnya itu adalah apa yang menentukan kamu sopan ketika kamu melakukan hal tersebut. Etika itu kepada norma, etika itu norma, etiket itu sistem. Seperti itu. Oke, berarti etika dan etiket itu hampir sama, tapi bedanya tadi kalau etiket itu di sistem, sedangkan etika itu di normanya. Betul banget. Terus kalau semisalkan menurut di fakultas di FSAD sendiri, itu di mana sih kita harus menerapkan etika dan etiket, Mbak? Nah, kalau di etika itu apalagi yang paling umum itu kan etika berpakaian ya. Etika berpakaian itu semuanya di daerah ITS, apalagi di saat kita sedang melakukan kegiatan perkuliahan atau bahkan kegiatan kepanitiaan yang dia itu sifatnya formal, kita harus menggunakan etika berpakaian yang bagus, berkeras, sepatu tertutup, seperti itu. Kemudian khusus di FSAD sendiri, karena mungkin aku bakal mengerucutkan ke kimia ya, karena aku sendiri dari kimia. Nah, di kimia itu kan kita punya laboratorium. Di laboratorium itu kita punya etika berpakaian dan etika untuk bersikap. Dimana kalau pas lagi di laboratorium itu kita nggak boleh makan, kita nggak boleh minum, karena di laboratorium itu banyak sekali bahan berbahaya. Ketika kita makan dan minum, takutnya makanan dan minuman itu tuh udah terkontaminasi. Dan kalau kita berpakaian di lab itu harus pakai jas lab, harus pakai sarung tangan, harus pakai masker, karena takutnya kan kita keracunan gitu. Kalau dari etiketnya itu kita bisa cari lewat bagaimana sih sistem yang sudah diterapkan. Jadi etiket itu kayak tertulis gitu ya, terstruktur. Jadi misalnya nih emang udah ada strukturnya yang ada di kimia, kita harus lebih ke kamu kalau kayak gini cara ngechat dosennya kayak gini ya, caranya gini ya. Nah, itu namanya etiket gitu. Oke. Terus karena tadi aku sudah tanya di mana, sekarang aku akan tanya kapan kita harus menerapkan etika dan etiket ini. Kalau kapannya sih bisa mungkin ketika kita itu sedang berinteraksi ya, berinteraksi intrapersonal. Jadi berinteraksi ekstrapersonal. Kalau intrapersonal kan lebih ke diri sendiri, kayak diri sendiri kayak kenapa gitu. Cuman kalau keluar ke orang lain kan kita nggak tahu pikiran mereka kayak gimana, customs mereka kayak gimana, dan mereka itu dibesarkan itu di lingkungan seperti apa. Dan mereka itu taunya ya etika dan etiket umum yang sudah ditanamkan sejak dini lewat sekolah-sekolah formal seperti SD, SMP, SMA, dan lingkungan keluarganya seperti apa yang dibentuk sama dia. Dan minimal kalau kita itu bisa tahu apa itu etika dan etiket dari pendidikan formal kita, kalau kita berinteraksi dengan orang lain itu nggak bakal menimbulkan kesalahpahaman atau miskomunikasi. Jadi kalau kita menerapkan etika dan etiket yang benar ke orang lain, itu tuh kayak enak aja gitu. Kita mau ngomongnya bagaimana, kita mau berinteraksi itu tuh kayak nggak terbebani dengan tidak terbebani dengan bagaimana
kita harus memikirkan ini orang dari sini aku harusnya kayak gini, ini orang dari sini aku harus kayak gini. Jadi kita umum-umum aja gitu loh, kayak bahasa deh, kan ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, ada bahasa Bali, ada bahasa mana gitu kan. Nah disatukan dengan bahasa Indonesia. Nah etika dan etiket itulah yang menyatukan perilaku kita dan untuk kita bisa bersilaturahmi dengan orang-orang gitu. Oke. Side note lagi, kalau kita beretika dan etiket, kita nggak perlu harus tatap muka, kita bersosial media juga harus punya etika dan etiket gitu. Oke, bener banget. Karena sekarang kan era digitalisasi ya, jadi kayak Betul. nggak selalu tatap muka gitu. Terus juga untuk pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang harus melakukan etika dan etiket, dan kepada siapa kita harus menerapkan etika dan etiket tersebut? Untuk siapa aja itu ke siapa aja gitu, bahkan ke keluarga kita sendiri kita harus melakukan yang namanya etika dan etiket gitu. Karena kita kan manusia, kita punya akal, kita tahu bagaimana apa itu yang salah, apa itu yang benar, apa itu yang nggak sopan, apa itu yang sopan. Nah itu tuh ditentukan dengan etika dan etiket yang udah ditanamkan sebagai prinsip kita sejak dini gitu. Ketika kita untuk kepada siapa, itu ya kepada siapa aja, kembali ke pernyataan sebelumnya. Karena dalam society itu respect, hormat itu tuh nggak diberikan secara cuma-cuma. Respect itu tuh kayak kita nggak boleh mintain kayak kamu harus respect sama aku, itu nggak bisa. Respect itu tuh dari hati. Jadi ketika kita punya etika dan etiket yang baik, orang itu pasti akan segan sama kita gitu loh. Kalau musuh bicara kita itu juga punya etika dan etiket baik yang baik juga, kita kan juga secara mutualisme merasa respect gitu loh. Dan itu akan menjadi suatu lingkungan komunikasi yang kondusif, nggak ada gontok-gontokan, nggak ada marah-marahan, nggak ada miskomunikasi. Jadi kayak adem gitu cara kita untuk bersosialisasi kalau kita punya etika dan etiket. Nah, tadi kan kita udah bahas pengertian dari etika dan etiket, terus di mana kita harus menerapkannya, kapan kita harus menerapkannya, dan juga kepada siapa kita harus menerapkan etika dan etiket. Terus setelah kita membahas hal-hal tadi, kenapa sih kita harus melakukan atau menerapkan etika dan juga etiket, Mbak? Nah itu tuh etika dan etiket itu anggapannya itu kayak martabat kita sebagai manusia ya. Jadi kita itu udah diberi pendidikan maupun itu formal ataupun itu informal, dari keluarga maupun dari institusi. Itu tuh pasti kita melihatlah norma apa yang sedang dijalankan, apa saja yang jadi customs-nya, dan dari situ kita pasti bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Nah kalau kita mau bersosialisasi di masyarakat luas, kita harus tahu mana yang menurut masyarakat luas ini tuh nggak boleh dan ini tuh boleh. Dan kita juga harus melihat situasi lapangannya, maksudnya kayak kita itu ada di tempat apa, customsnya apa, di tempat apa customsnya, kayak di mana bumi dipijak, di situ langit diinjak. Nah karena itulah kalau kenapa sih kita harus menerapkan etika dan etiket, yaitu tadi kita itu membawa, nggak cuma kita sebagai manusia, kita juga membawa nama kita sebagai anaknya orang tua, sebagai salah satu representasi keluarga, representasi daerah malahan, dan representasi dari mungkin institusi kita saat ini. Kalau kita punya etika dan etiket, bukankah itu akan menjadi satu image, satu citra yang bagus buat kita sendiri dan siapapun itu yang kita bawa namanya. Oke, terus untuk mungkin pertanyaan yang terakhir ya, Mbak. Bagaimana sih cara kita untuk mengimplementasikan etika dan etiket baik mungkin di lingkungan ITS maupun di luar lingkungan ITS? Mungkin simpel aja ya, dengan kita bisa bersosialisasi, dengan kita bisa mengobservasi, dan mungkin apabila ada aturan tertulisnya, itu kita bisa kok mengimplementasikan etika dan etiket. Jadi kayak paling simpel aja, kalau di ITS kan ada etika berpakaian disuruh pakai baju berkerah, ya udah pakai aja gitu. Itu tuh kita udah mengimplementasikan etika. Dan cara kita bertutur kata, cara kita bersosialisasi. Nah dengan kita bisa membuat jaringan network, kita bisa berteman dengan teman-teman yang lainnya tanpa no hard feeling gitu, tanpa mengalir aja gitu, kita bisa berteman. Itu tuh kita udah menerapkan etiket yang baik gitu. Dan
kalau mereka memiliki kesan yang baik dengan kita, bukannya itu bakal bisa mempermudah kita untuk mencari jaringan koneksi yang lebih luas lagi. Oke, bagus banget jawabannya dari Mbak Aura. Terima kasih banyak. Mungkin ada kayak penutup atau mungkin kesimpulan mengenai implementasi dari etika dan etiket ini, Mbak? Mungkin lebih ke buat mempertegas kata-kata aku yang tadi. Jadi sebenarnya etika dan etiket itu nggak sesusah itu untuk diimplementasikan. Asal kita sadar diri, kita mau introspeksi diri, dan kita mau belajar apa sih etika dan etiket, yaitu basic dari prinsip kita sendiri dan juga basic dari lingkungan sekitar yang kita tinggali sekarang. Dan perlu diingat juga kalau rasa hormat, rasa respect itu tuh kita nggak bisa maksa mereka untuk hormat kita itu harus menunjukkan mengapa kita harus bisa dihormati. Kita harus menunjukkan nilai kita dulu, baru orang lain bakal ngejudge. Kan mungkin orang-orang ngejudge dulu baru kita memberi nilai gitu. Ini dari itu aja dari aku. Oke, bagus banget. Dan Oke, mungkin ini pertanyaan tambahan dari aku ya. Kalau menurut Mbak Aurel sendiri itu apakah penerapan etika dan etiket di tiap fakultas itu akan selalu berbeda-beda atau mungkin mempunyai persamaan di beberapa sisi gitu? Karena kita ngelewatin ya, untuk persamaan mungkin karena ngelewatin seperti gerigi, IPITS, dan karena kayak standar kaderisasi yang udah yang udah diberikan kayak patokan gitu kan ya sama BEM sama Dikmawa gitu. Itu ada pasti beberapa kesamaannya, nilai-nilai dari kaderisasi itu pasti ada. Tapi balik lagi ke kata aku sebelumnya, itu kita nggak bisa menilai dari peraturan tertulis atau bahkan wejangan lisan aja itu tuh nggak bisa. Kita harus melihat dari dimana lingkungan teman-teman kita itu tumbuh. Kalau di aku sendiri kan karena aku itu lingkungannya kan kimia ya, lingkungannya itu sains yang sangat kental dengan sainsnya. Jadi mungkin mindsetnya itu tuh akan berbeda dengan teman-teman yang ada lebih kental ke tekniknya gitu. Misalnya ini Natalia dari Siskal. Nah itu kan kayak udah berbeda jauh banget ya, FSAD sama FTK. Cara mereka ditempa, cara mereka dididik itu tuh udah beda. Tapi kita pasti punya kesamaan cara pandang yang secara umum aja, secara garis besar di ITS. Cuman emang mungkin ada aspek-aspek yang beda. Itu semua tergantung dari penempaannya, dari fakultas, dari departemen itu sendiri gitu. Iya sih, benar. Kadang kan kalau misal etika mungkin kita sama-sama ya. Sama-sama. Kalau etiket tuh mungkin kalau dari aku, kalau ketika ada forum resmi kita harus nyebutin nama, NRP, terus kalau nyebutin NRP tidak boleh kayak 010 kan, kita mungkin kayak kita ngerasa kita NRP mau disebutin 0, mau disebutin 0 itu kan kayak ya udah buat apa gitu kan. Cuman kayak ketika kita misal kita udah di suatu lingkungan, terus ya mau nggak mau kita harus menerapkan etiket yang sudah ditetapkan di lingkungan tertentu. Dan betul. Mungkin terima kasih untuk Mbak Aura karena udah mau menyempatkan waktunya dalam interview penerapan etika dan etiket ini. Dan mungkin cukup sekian dari aku, dan mungkin untuk kesimpulannya nanti akan aku adakan di akhir video. Terima kasih untuk Mbak Mas dan juga untuk teman-teman yang mungkin menyaksikan video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo, permisi, saya izin menyampaikan kesimpulan yang saya dapatkan setelah saya melaksanakan interview dengan Mbak Aura dari Kimia Angkatan 2023. Di sini, kesimpulan yang saya dapatkan setelah melakukan wawancara tersebut adalah etika dan etiket itu hampir sama. Yang membedakan adalah etika itu lebih ke aturan secara umum yang sering kita laksanakan sehari-hari, sedangkan untuk etiket itu adalah sebuah budaya atau sebuah aturan dan juga sebuah sistem yang mengikat pada suatu lingkungan, sehingga ketika kita berada dalam lingkungan tersebut, mau tidak mau kita harus mengikuti aturan tersebut. Lalu untuk siapa, di mana, dan juga kapan, itu fleksibel. Kita bisa melakukan kepada siapa saja, terus melakukan di mana saja dan juga kapan saja. Kemudian untuk etika dan etika itu perlu untuk kita terapkan karena
di dalam kehidupan sosial kita tidak pernah luput dari interaksi dengan orang lain. Jadi ketika berinteraksi dengan orang lain, kita pun harus melaksanakan atau menerapkan etika dan juga etiket. Dan penerapannya pun itu pun bebas. Bukan bebas, maksudnya kayak penerapannya itu bisa dengan berbagai hal. Misal etika, dengan beretika kita itu contohnya kayak kalau ke kampus harus memakai baju berkerah, terus tidak memakai sandal. Dan kalau misalkan etiket di lingkungan di TSP sendiri itu ketika ada forum kita harus menyampaikan nama dan juga NRP ketika kita ingin berbicara. Dan setelah saya dan Mbak Aura tadi berwawancara, kami sedikit mengobrol mengenai penerapan etika dan juga etiket di lingkungan ITS, yang mana Mbak Aura sendiri sharing mengenai bagaimana etika dan juga etiket di Departemen Kimia, yang mana Mbak Aurel sendiri itu memang menjelaskan bagaimana perbedaan etika dan juga etiket di FSAD dan juga di FTK, karena di FSAD dan juga FTK pun sebenarnya adalah dua fakultas yang cukup berbeda, yang mana di FSAD itu kan lebih cenderung ke ke departemen-departemen yang tidak ada atau tidak bersinggungan dengan perteknikan, sedangkan di FTK sendiri 100% 100% dari jurusannya itu adalah perteknikan. Jadi mungkin dalam sharing tersebut Mbak Aura sedikit menjelaskan bagaimana perbedaan dari etika dan juga etika tersebut. Mungkin sekian dari saya. Untuk kesimpulannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.